Ya, Assalamualaikum Pak Miftah. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, terima kasih Pak Miftah saya ucapkan atas kesediaannya untuk mengikuti sesi wawancara ya, terkait SPMI, Sistem Penjaminan Mutu Internal. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana sekolah itu merencanakan, melaksanakan, juga melakukan evaluasi dan refleksi berbasis data. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan nanti terkait dengan penyusunan RKT, lalu pemanfaatan rapot pendidikan, pelaksanaan evaluasi, dan juga pelibatan warga sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. Kita mulai ya Pak Miftah. Terkait dengan penyusunan RKT, apakah Pak Miftah selaku guru ini mengetahui bahwa sekolah itu mempunyai RKT untuk 1 tahun ke depan ini? Ya, Bu. Saya selalu mengetahui penyusunan RKT itu di awal tahun, hingga program setahun ke depan itu kami susun secara bersama-sama. Lalu apakah Bapak Ibu guru ini menerima sosialisasi terkait RKT dari sekolah? Ya, saya diberi sosialisasi sama Bapak Kepala Sekolah di awal tahun sekalian pembagian tugas, Bu. Lalu bagaimana pemanfaatan RKT dalam melaksanakan tugas Pak Miftah selaku guru? RKT itu direkomendasikan untuk menjadi sebuah acuan untuk 1 tahun ke depannya, Bu, dalam pembelajaran dan program-program dalam sekolah ini. Lalu dalam penyusunan RKT ini apakah guru dilibatkan secara aktif dan bagaimana bentuk keterlibatannya? Kami dan rekan-rekan guru selalu dilibatkan dalam penyusunan RKT. Untuk dilibatkannya untuk menjadi di awal tahun itu kami memberi masukan dan kritikan dalam pembuatan RKT. Nah, ini terkait dengan penyusunan RKT berdasarkan rapot pendidikan ya. Nah, sejauh mana nih Pak Miftah mengetahui bahwa penyusunan RKT itu berdasarkan dari rapot pendidikan dan data pendukung sekolah lainnya? Ya, saya tahu bahwa rapot pendidikan itu menjadi rujukan dalam program-program kami, dalam proses pembelajaran, dan itu cukup sangat familiar buat kami bahwa yang namanya indikator literasi dan numerasi kami itu berdasarkan rapot pendidikan gitu, Bu. Berikutnya terkait dengan kalender akademik. Di dalam kurikulum satuan pendidikan itu kan mencantumkan kalender akademik. Bagaimana pemanfaatan kalender akademik ini dalam pelaksanaan pembelajaran guru? Kalender akademik itu sebagai acuan utama kami dalam menyusun sebuah program. Program itu dalam program kelas atau program sekolah. Lalu setelah sekolah ini menyusun RKT, tentunya kan perlu dikomunikasikan ya, disosialisasikan oleh warga sekolah. Bagaimana cara sekolah mengkomunikasikannya? Biasanya kami mengkomunikasikan melalui rapat-rapat dewan guru, kemudian dalam grup komunikasi, serta dalam info dalam webs kami atau dalam grup-grup kelas. Dalam penyusunan program itu juga berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program di tahun sebelumnya. Nah, apakah hasil evaluasi tahun sebelumnya ini dibahas bersama guru? Iya, kami bahas secara guru bersama-sama sehingga menjadi sebuah acuan kami, sehingga dalam program-program sekolah bisa dijalankan dengan baik, Bu. Lalu bagaimana guru berkontribusi dalam penyusunan program di tahun berikutnya? Untuk tahun berikutnya kami menggunakan program-program yang sudah berdasarkan rapot pendidikan, sehingga rapot pendidikan itu menjadi acuan kami dalam program sekolah dan pembelajaran kami, Bu. Lalu apakah program yang disusun ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi program? Nggih, betul, Bu. Untuk dari hasil acuannya adalah di rapot pendidikan, sehingga kami bisa menyusun dan memperbaiki dari rapot pendidikan itu menjadi lebih baik lagi di kedepannya. Pak Miftah, ini terkait dengan pendekatan IRB, identifikasi, refleksi, dan benahi. Sejauh mana Pak Miftah mengetahui bahwa penyusunan RKT dan RKS itu menggunakan pendekatan IRB berdasarkan rapot pendidikan dan data dukung lainnya? Dari rapot pendidikan itu sebagai untuk mengidentifikasi, kemudian merefleksi, lalu merumuskan masalah sehingga masalah itu bisa teratasi dan bisa diprogram menjadi sebuah program sekolah sehingga dibenahi dalam RKT-nya atau ARKAS-nya, Bu. Dalam RKT ini mencakup 3 hal ya, terkait dengan pembelajaran, juga GTK dan sarplasnya. Program apa saja yang direncanakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Dalam program itu kami melakukan yang namanya pelatihan program mandiri, kemudian program mandiri tentang pembelajaran mendalam,
kemudian penguatan literasi dan numerasi yang menjadi sebuah raport pendidikan kami bermasalah menurun, kemudian dalam pendampingan dalam penyusunan pembelajaran mendalam atau modul ajar. Bagaimana dengan program untuk meningkatkan kompetensi GTK-nya? Melalui pelatihan-pelatihan internal, entah itu dari Kombel atau komunitas belajar kami, kemudian melalui KKG kita aktifkan untuk melakukan yang namanya pelatihan-pelatihan dan sosialisasi dari program-program di kabupaten. Oke. Dan terkait dengan program untuk mengembangkan sarana dan prasarannya, contohnya seperti apa, Pak? Biasanya kami melakukan perbaikan ruang kelas, penambahan alat peraga, dan fasilitas penunjang pembelajaran sehingga biar terjadi sebuah pembelajaran yang sangat mendalam yang sesuai dengan acuan pemerintah. Oke, baik. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan perencanaan ya. Sekarang kita lanjutkan dengan pertanyaan terkait dengan evaluasi. Apakah sekolah ini melakukan evaluasi program secara berkala? Iya Bu, kami melakukan evaluasi secara rutin, secara berkala melalui program dan kinerja kami semester dari semester sampai akhir semester. Kami melakukan selalu rutin dalam berevaluasi diri sehingga terjadi sebuah perbaikan dari tahun ke tahunnya, Bu. Ya, lalu bagaimana mekanisme dari pelaksanaan evaluasi program itu? Biasanya diawali program laporan penanggung jawab program, dilaporkan, kemudian dievaluasi, kemudian lalu disimpulkan, kemudian dicari pembenahan-pembenahan, rencana-rencana perbaikan. Lalu bagaimana hasil evaluasi pelaksanaan program ini dimanfaatkan oleh sekolah? Menjadi bahan pertimbangan kami dalam menyusun program-program RKT tahun berikutnya, Bu. Oke. Tadi sudah saya sampaikan ya bahwa dalam pelaksanaan evaluasi ini tentunya melibatkan berbagai pihak, terutama guru dan tenaga kependidikan. Lalu apakah guru dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan evaluasi tersebut? Ya, saya dan rekan guru selalu dilibatkan, diundang dan hadir dalam rapat evaluasi kinerja sekolah dari tahun dan sehari semester ke semester. Lalu bagaimana bentuk partisipasi atau keterlibatan guru dalam proses evaluasi tersebut? Biasanya guru menyampaikan laporan-laporan kelas, memberikan tanggapan atas dari program-program yang sudah dijalankan, dari entah itu kelemahan dan kelebihan, kadang melakukan sebuah perbaikan dari program tersebut. Nah, dengan pelibatan guru dan tenaga kependidikan dalam proses evaluasi tentunya memberikan dampak. Ya. Nah, bisa dijelaskan nih apa dampak dari pelibatan GTK ini dalam proses evaluasi? Dampaknya itu melakukan adanya perbaikan yang nyata ya Bu, yang lahir dari masukan guru dan rapat evaluasi, misalnya penyesuaian jadwal atau metode penguatan literasi atau numerasi. Lalu apakah hasil rapat evaluasi ini didokumentasikan? Selalu Bu, saya dokumentasikan dalam bentuk notulen, daftar hadir, foto, kemudian bisa dimasukkan ke dalam Google Drive hingga menjadi acuan kami untuk kedepannya. Oke. Dalam pelaksanaan evaluasi ini tentunya menggunakan berbagai macam sumber data, baik itu data internal maupun data eksternal. Nah, lalu sumber data internal apa saja nih yang digunakan sekolah dalam proses evaluasi? Data internal biasanya hasil asesmen formatif, sumatif siswa, kemudian refleksi guru dan catatan observasi guru terhadap guru, perilaku siswa, serta guru atau observasi dari kepala sekolah guru. Begitu. Kalau itu tadi kan data internal, ya. Bagaimana dengan data-data eksternal? Data eksternal biasanya diambil dari raport pendidikan dan masukan dari masyarakat atau pengawas sekolah. Lalu bagaimana guru memanfaatkan kedua sumber data tadi dalam proses evaluasi? Biasanya saya memanfaatkan untuk perbaikan dan menyesuaikan metode pengajaran kami dalam tren atau dalam sebuah konten yang sangat bagus untuk mutu sekolah secara umum, Bu. Pertanyaan terakhir terkait dengan pelibatan komite sekolah, ya Pak. Apakah komite sekolah ini dilibatkan secara aktif dalam proses evaluasi? Kami selalu mengundang komite untuk rapat evaluasi program, terutama berkaitan dengan sarana dan prasarana dan pembiayaan. Lalu apa sih peran komite sekolah dalam proses evaluasi ini? Biasanya kami libatkan untuk menjadi sebuah mewakili aspirasi masyarakat atau wali murid dalam membantu pengawasan program-program sekolah. Bisa diberikan contoh nyata ya Pak, masukan dari komite sekolah yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak sekolah?
Masukan komite itu biasanya mendorong perbaikan fasilitas pembelajaran, kemudian membantu kelancaran kami dalam kegiatan pembelajaran. Oke. Baik Pak Miftah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program. Informasi yang Pak Miftah sampaikan merupakan bahan masukan bagi kami dalam kegiatan pendampingan selanjutnya terkait dengan praktik baik ataupun aspek-aspek yang masih perlu diperkuat dalam SPMI. Harapannya dengan implementasi SPMI ini akan menumbuhkan budaya peningkatan mutu dan perbaikan secara berkelanjutan. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Miftah atas waktunya. Sama-sama.